melakukan penggeledahan di rumah tersangka TOP. Dalam penggeledahan tersebut, tim mengamankan sejumlah uang senilai sekitar 2,8 miliar. Tim juga mengamankan 2 senjata api yang tentu nanti juga akan dikoordinasikan oleh KPK dengan pihak. Yo guys, ini lo pernah nggak sih bersihin lantai nih pakai pel? Pas udah kering nih, ini lantainya malah licin banget. Nah, itu tuh rasanya mirip banget kayak politik kita hari ini. Nah, kan katanya tuh bersih tuh, ya nggak? Tapi kok malah makin susah ya nangkep yang kepleset tadi tuh. Yang kepleset malah rakyat, bos. Tapi yang nyengir licin, pejabat. Nih jujur ya, akhir-akhir ini nih, gue makin bingung bedain mana sabun, mana politisi. Nih soalnya nih, dua-duanya nih, ini sama-sama susah dipegang bro. Iya kan? Sama-sama licin, dan kalau jatuh nih, kita malah yang sakit. Dan yang bikin tambah kocak loh, setiap kali ada OTT nih, yang ditangkap tuh yang pemain cadangannya bro. Iya kan? Yang starter utama nyantai, duduk manis sambil senyum di TV. Nah ini gue ambil data dari KPK nih, tahun 2024. Itu bilang, lebih dari 324 pejabat, lo bayangin. Pejabat publik nih, ini kena OTT nih, dalam 2 tahun terakhir. Bayangin bro, ini mereka, pakai kode-kode canggih. Ada yang duren lah, ada yang apa, banyak deh. Terus kayak transfer lewat kripto sekarang. Ada yang perusahaan cangkang, iya kan? Sampai hadiah berupa liburan ke Maladewa lah, kemana? Terus dikemas sebagai studi banding. Nah, ini bukan korupsi yang jadul bro, yang lo taruh duit nih di kardus durian, terus ini udah korupsi next level. Pakai teknologi yang modus yang bikin lo mikir, wah ini orang pintar banget nih, gitu. Tapi kok jahat ya? Ini sekarang gue mau nanya, jadi sebenarnya nih, siapa sih nih yang bener-bener takut korupsi hari ini? Hari ini deh, politisi atau gimana menurut lo? Atau justru nih, kita semua rakyat yang udah hopeless? Coba deh, ini contoh ya, kasus korupsi Bansos deh 2020 waktu itu. Lo bayangin, korupsi di tengah pandemi. Sementara rakyat nih, kelimpungan dong. Waktu itu cari oksigen, dia malah sibuk markup paket sembako. Ini kan bansos buat warga miskin dong. Berasnya aja udah kadaluarsa. Ini bukan cuma soal cuan bro. Ini soal harapan yang dia khianatin. Ini gini ya, bansos buat warga miskin dong. Berasnya aja udah kadaluarsa. Beras loh ini. Terus ini bukan cuma soal duit bro. Ini soal harapan yang dia khianatin. Sekarang lo bayangin deh, emak-emak nih di desa nungguin bantuan. Yang dateng apa? Janji kosong. Dan berasnya udah bau. Sadis nggak? Dan jangan salah ya bro ya. Ini bukan cuma soal pejabat loh ya. Kita sedang tanpa sadar nih, kadang-kadang nih, ikut normalisasi ini loh. Misal nih, lo pernah nggak sih denger temen lo bilang, ya korupsi sih, tapi kan dia juga bantu warga. Pernah denger kan? Atau nih, lo sendiri mikir nih, ya namanya juga di politik, pasti kotor dikit. Iya kan? Nah, boom, itu dia. Itu jebakan yang bikin korupsi makin licin dong. Nih, kita udah kebal sama berita korupsi. Sampai rasanya nih kayak kita nonton sinetron aja. Iya kan? Wah, episode minggu ini si A kena OTT. Minggu depan nih, kita lihat lagi nih berita, si B kena. Kita ketawa, kita komen, tapi habis itu lupa bos. Iya kan? Kembali scroll lagi nih kita nih. Wah, scroll TikTok. Nunggu drama berikutnya apa ya? Dan banyak malah yang masuk penjaranya tuh bentar, keluar senyum-senyum. Plot twistnya apa? Masih bisa tampil di forum publik seolah sebagai pahlawan. Tapi itu di Konoha. Ada lagi, pernah rame. Denger kan? RUU perampasan aset. Katanya sih, demi nih memberantas korupsi. Tapi entah kenapa, akhir-akhir ini kok sepi senyap. Mungkin nih, nyangkut di meja DPR tuh. Kayak boneka, inget nggak lo? Boneka macet di mesin yang capit itu tuh. Kenapa ya? Karena kalau beneran nih disahin nih, jangan-jangan ya, ini jangan-jangan lo ya,
Bisa-bisa separuh isinya nih di DPR langsung nervous, bro. Kita ini hidup di negeri yang lucu, super lucu. Koruptor itu cukup berkelakuan sopan. Biar bisa apa? Diringanin hukumannya. Bahkan nih, mungkin bisa bebas kalau minta maaf di depan kamera atau materai. Sementara itu, yang nuntut keadilan malah disuruh sabar. Sabar. Yang demo disemprot, yang korupsi disambut. Aneh banget nggak sih? Tapi Konoha itu. Coba deh, nih lo bayangin. Maling ayam dihukum 2 tahun. Maling anggaran yang miliaran. Bisa bebas nggak tuh? Setelah berkelakuan baik. Jangan salah. Sekarang tuh ada kayak tren fashion baru nih di politik. Pakai jargon bersih. Merakyat, reformasi. Padahal di balik layar tuh lagi nego-nego, bro. Konoha. Para politisi di Konoha sekarang pinter branding. Ini ngalahin konten kreator kayak kita. Pakai baju yang sederhana, digulung gitu. Naik sepeda, makan di warung. Padahal nih, abis itu tuh tanda tangan proyek 500M buat pengadaan rumah mewah. Pertanyaannya nih sekarang nih, ini kita masih terus mau ketipu atau mulai lebih peka lagi sih? Ini bukan cuma soal siapa ya yang korup, bro. Tapi siapa yang terus kita pilih? Padahal kita tahu, licin, bro. Kita itu terlalu sering ngebela tokoh. Kayak fans ngebela idolnya. Ini padahal ya, idol aja kalau kena skandal bisa kita cancel loh. Lah ini, kenapa koruptor masih kita bela mati-matian? Begitulah Konoha. Ini gua nggak bilang semua politisi loh ya. Masih banyak kok yang lurus aja, yang berani, yang nggak cari untung. Tapi masalahnya, yang bener kayak gitu tuh sering dilindas sama sistem. Karena politik kita hari ini, yang jujur itu minoritas malahan. Yang pinter bisa dikalahin sama yang punya relasi. Tapi yang paling penting sih, pas pemilu nanti nih, jangan cuma pilih yang paling ganteng atau yang paling viral di TikTok. Cek track recordnya. Kalian cari tahu, ini orang beneran bersih apa cuma jago acting. Nih jadi ya, politik di Konoha itu tuh cuma emang kelihatan bersih. Kelihatannya bersih. Pakai jas, pakai dasi bisa. Senyum depan sana, depan kamera nih. Nah, pakai kemeja lah putih, warna apa? Gulung. Nah, tapi jangan salah, kayak lantai nih yang baru dipel sabun, justru makin licin. Dan di lantai yang licin itu tuh, yang jatuh bukan mereka, tapi kita, malahan rakyat yang selalu disuruh hati-hati, ngomong hati-hati gitu. Padahal yang bikin lantainya licin, ya mereka juga. Kalau kita terus diem, lama-lama lantainya tuh, bakal penuh sabun. Dan ujung-ujungnya, kita semua kepleset bareng-bareng. Jadi, ayo, jangan cuma lo pada bilang politik itu kotor, terus cabut dan cuek. Lah, justru kita harus jadi generasi yang nggak gampang dibohongin. Jangan cuma pilih yang lagi viral, yang belaga sederhana. Tapi yang beneran nggak licin, bro. Pilih di itu. Karena di negeri yang makin basah ini, yang paling dibutuhin itu apa? Bukan janji bersih, tapi orang yang berani nyikat sabunnya sampai kering. Ini ada yang bilang, politik itu kayak kaca, katanya bening. Tapi kalau lo deket ini, noda-nodanya baru kelihatan. Kalau lo mau bersihin, bisa. Tapi lo sendiri yang harus pegang sabunnya, bukan cuma ngeliatin, bro. Oke? Gue Singgi.